Saudara, dalam waktu sebulan terakhir, sekitar 500.000 warga Gaza Palestina telah mengungsi akibat serangan yang dilancarkan oleh pihak militer Israel di wilayah Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Badan PBB mengatakan berbagai perintah pengungsi telah dikeluarkan perintah pengungsian yang dikeluarkan oleh militer Israel membuat warga Palestina hanya memiliki kurang dari sepertiga wilayah Gaza untuk ditinggali. Badan PBB juga mengatakan bahwa ruang yang tersisa terfragmentasi, tidak aman, dan hampir tidak layak huni. Tempat penampungan yang penuh sesak berada dalam kondisi yang mengerikan. Israel telah memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak 2 Maret, serta mengakhiri gencatan senjata selama 2 bulan dengan Hamas, kemudian melanjutkan serangan udara dan darat yang mematikan di wilayah Gaza. Serangan udara Israel di jalur Gaza kembali menelan korban jiwa. Sedikitnya 28 orang dan sebagian besar wanita dan anak-anak dilaporkan tewas akibat serangan ini. Israel menyatakan serangan ini menargetkan kelompok militan Hamas serta korban sipil terus bertambah. Dalam serangan yang menghantam sebuah kantor polisi di Jabalia, Gaza Utara, 9 orang dilaporkan tewas. Sementara itu di Khan Yunis, Gaza Selatan, 7 orang tewas akibat 3 serangan udara. Di Gaza Tengah, 6 orang dilaporkan tewas termasuk 2 wanita dan 2 anak-anak. Serangan lainnya di Gaza City menewaskan 1 keluarga yang terdiri dari 4 anak dan kedua orang tuanya. Namun Israel menyatakan operasi ini bertujuan menghancurkan Hamas. Konflik kembali memanas setelah gencatan senjata berakhir lebih dari 1 bulan lalu. Gaza dengan populasi 2 juta jiwa tetap terisolasi dari pasokan makanan dan kebutuhan pokok lainnya sejak Maret lalu. Sejumlah serangan dilancarkan Rusia ke sejumlah lokasi di ibu kota Ukraina, Kiev, dan menewaskan sedikitnya 9 orang. Lebih dari 70 orang terluka dan 2 anak dilaporkan hilang akibat serangan ini. Otoritas kota Kiev dan sejumlah pekerja bahu-membahu menyusuri sejumlah bangunan yang hancur akibat serangan pada Kamis waktu setempat. Sejumlah organisasi kemanusiaan membuka sejumlah posko dan juga makanan untuk warga yang terdampak serangan. Pemerintah Ukraina dan organisasi kemanusiaan mengutuk serangan Rusia yang menyerang permukiman di mana korbannya banyak lansia dan juga anak-anak. Seorang pria berusia 30 tahun tewas ditembak oleh polisi di luar Bandara Pearson, Toronto, Kanada pada Kamis pagi. Pria bersenjata ini tewas ditembak polisi di Bandara Toronto. Menurut keterangan awal, seorang pria dalam keadaan depresi berada di sebuah mobil di area keberangkatan bandara. Petugas lalu mendekati mobil, kemudian pria tersebut langsung mengeluarkan senjata api. Polisi kemudian melepaskan tembakan ke arah pria dan dinyatakan tewas dan sementara tidak ada korban lainnya. Pihak Bandara Pearson memastikan jadwal penerbangan tetap beroperasi normal meskipun investigasi sedang berlangsung. Sorotan lainnya, saudara, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Ekuador Barat Laut pada Jumat pagi waktu setempat. Gempa ini menyebabkan puluhan orang terluka dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa ini. Otoritas kebencanaan Ekuador menyebut pusat gempa berada di provinsi perbatasan Esmeraldas dan sekitar 180 km di utara ibu kota Quito. Unggahan di media sosial menunjukkan kerusakan parah rumah warga, fasilitas umum. Gempa juga menyebabkan pemadaman listrik 80% pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi rusak.
Pemerintah tengah berupaya untuk memperbaikinya.